Kalian pikir hujan deras yang turun tanpa henti saat malam Imlek itu adalah tanda rezeki yang melimpah? Sebuah berkah dari langit agar dompet kalian tebal sepanjang tahun? Betapa naifnya pikiran manusia modern. Cobalah kalian diam sejenak, matikan televisi, jauhkan keramaian pesta, dan hirup udaranya dalam-dalam, tepat saat lonceng tengah malam berbunyi. Itu bukan aroma tanah basah yang menyegarkan. Itu adalah bau anyir, bau logam berkarat yang menusuk hidung. Itu adalah bau darah segar yang sedang dibersihkan secara massal. Hujan ini bukanlah air kehidupan, melainkan tirai air raksasa yang sengaja diturunkan untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di gang-gang sempit yang luput dari pandangan mata kalian. Beratus-ratus tahun yang lalu, leluhur kota ini tidak membuat perjanjian dengan dewa keberuntungan untuk mendapatkan emas. Tidak. Mereka membuat kontrak darah dengan entitas yang jauh lebih tua, sesuatu yang bersemayam di perut bumi yang lapar. Kesepakatannya sederhana, namun mengerikan. Kemakmuran dan perlindungan selama setahun penuh, ditukar dengan satu malam pembantaian. Sebuah ritual cuci darah yang wajib dilakukan tepat saat pergantian tahun. Dan alam semesta yang terikat oleh hukum keseimbangan yang kejam, mengirimkan hujan bukan untuk menyuburkan padi, tapi sebagai satu-satunya cara untuk membilas jejak-jejak dosa yang ditinggalkan oleh ritual tersebut sebelum matahari terbit dan dilihat oleh manusia biasa. Ketika kalian sedang sibuk membagikan angpau dan menyantap kue keranjang, di sudut-sudut kota yang gelap, para penjaga perjanjian mulai bergerak. Mereka bukanlah manusia. Mereka adalah wadah kosong yang dirasuki oleh semangat purba, mengenakan topeng-topeng opera untuk menyembunyikan ketiadaan wajah mereka. Langkah kaki mereka tidak terdengar, tertelan oleh gemuruh guntur yang sengaja diciptakan untuk meredam cerita. Mereka tidak mencari uang atau perhiasan. Mereka mencari muatan tahunan. Jiwa-jiwa yang telah ditandai, mereka yang tersesat di tengah hujan, atau mereka yang terlalu penasaran mengintip ke dalam kegelapan malam ini. Lihatlah dia. Dia bukan tersesat secara kebetulan. Dia adalah bagian dari pembayaran tahun ini. Mungkin dia adalah orang asing yang lewat, atau mungkin keturunan dari keluarga yang lupa membayar upeti spiritual mereka. Tubuhnya kaku, suaranya tercekat di tenggorokan, dilumpuhkan oleh mantra kuno yang terbawa angin malam. Dia bisa melihat mereka mendekat, dia bisa mencium bau busuk dari jubah basah para algojo itu, tapi tidak ada yang akan mendengarnya. Karena bagi dunia luar, suara teriakan keputusasaannya hanyalah suara angin kencang yang menderu-deru di sela jendela rumah kalian. Dan saat langit membelah dirinya dengan kilatan cahaya putih yang menyilaukan, saat itulah pisau dijatuhkan. Guntur menggelegar bukan untuk menakut-nakuti anak kecil, melainkan untuk menyamarkan bunyi tulang yang patah dan daging yang terkoyak. Ritual ini tidak boleh menyisakan saksi suara. Darah yang tumpah malam ini adalah darah panas, penuh dengan energi kehidupan yang akan diserap oleh tanah, memberi makan entitas yang menjamin bisnis kalian lancar, toko kalian ramai, dan keluarga kalian sehat. Ironis, bukan? Kebahagiaan kalian dibangun di atas pondasi mayat yang tidak bernama. Inilah alasan mengapa hujan saat Imlek selalu turun dengan intensitas yang tidak wajar. Air biasa tidak akan cukup. Diperlukan jutaan liter air langit untuk mengencerkan genangan merah yang kini membanjiri gang-gang sempit itu. Lihatlah parit-parit di depan rumah kalian. Perhatikan warnanya sebelum bercampur dengan lumpur. Jika kalian jeli, kalian akan melihat pusaran warna merah muda yang pekat, membawa serta potongan-potongan kecil dari apa yang dulunya adalah manusia hidup.
Sistem drainase kota ini sebenarnya adalah saluran pembuangan raksasa untuk sebuah rumah jagal spiritual. Menjelang subuh, ketika hujan mulai mereda menjadi gerimis halus, roh-roh penasaran yang diperbudak akan keluar untuk melakukan pembersihan terakhir. Mereka menggosok aspal, menyeka dinding, memastikan tidak ada satupun bercak merah yang tersisa untuk dilihat mata manusia di pagi hari. Mereka bekerja dalam diam, dalam dingin yang menusuk tulang. Aroma anyir perlahan digantikan kembali oleh bau dupa dan sisa mesiu petasan. Kota ini dicuci bersih, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah-olah malam tadi hanyalah mimpi buruk yang lewat. Dan begitulah, pagi ini kalian bangun dengan senyum lebar. Kalian melangkah keluar dengan baju baru, menginjak tanah yang menurut kalian bersih dan suci. Kalian saling mengucapkan Gongsi Facai, berharap kekayaan datang. Tapi ingatlah cerita ini saat kalian melihat genangan air sisa hujan semalam. Jangan menatapnya terlalu lama, karena jika kalian beruntung, kalian hanya akan melihat pantulan wajah kalian sendiri. Tapi jika kalian sial, kalian akan melihat wajah mereka yang dikorbankan, menatap balik dari dalam air, mengingatkan bahwa rezeki kalian tahun ini dibayar lunas dengan nyawa mereka.